Dan dari situlah Pak Budi dinyatakan hilang selama kurang lebih 8 hari. Nggak lama kemudian Pak Budi ini ditemukan gantung diri persis di satu pohon dekat sekali dengan hutan angker itu. Mereka percaya bahwa mereka ini diambil oleh siluman yang ada di hutan angker itu. Dan warga mulai berkumpul di satu balai desa. Mereka semua menyalakan obor dan langsung mereka ini menuju ke pinggiran sungai. Mereka semua menghadap ke arah hutan angker ini dan meneriakkan nama Cito. Dengar rata biola jiwaku bergetar dengan laguku, menyelinap ke jantung kalbu, mendayu berseru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bapak Siswanto. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Wanto. Pak Wanto sekarang ini usianya di usia 51 tahun. Dan beliau cerita di Kembara Sunyi, beliau menceritakan kejadian yang pernah dialami oleh kakaknya pada saat itu. Jadi kejadiannya ini di sekitaran tahun 1970-an. Untuk lebih tepatnya Pak Wanto kurang hafal persis tahun berapa, tapi yang jelas kejadian itu terjadi di sekitaran tahun 1970-an. Nah, saat ini Pak Wanto tinggal di Bandung, Jawa Barat, dan kejadian ini pernah terjadi di satu daerah di Jawa Tengah. Nah, kisah ini bermula waktu itu Pak Wanto ini tinggal di satu rumah bersama kedua orang tuanya. Dan Wanto ini punya satu kakak yang namanya Cito. Yang Wanto ingat waktu itu, dia berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Sedangkan usia kakaknya 6 tahun di atasnya. Nah, yang Wanto ingat, dia tinggal di satu desa, di mana desa ini jauh sekali dari keramaian, dan mereka tinggal di lereng gunung, di mana waktu itu harta satu-satunya atau harta benda yang dimiliki oleh keluarga Wanto ini cuman satu buah lemari yang ada di ruang tamu. Selebihnya nggak ada lagi barang-barang berharga. Jadi untuk tidur mereka hanya tidur di atas dipan yang terbuat dari bambu, dan ada beberapa tikar yang ada di sana. Nah, bapaknya Wanto ini kerja ikut orang sebagai buruh. Kadang-kadang beliau membantu orang-orang yang butuh tenaganya. Tapi lebih sering bapaknya Wanto ini kerja di ladang, membantu satu juragan yang punya ladang tebu di sana. Nah, nggak jauh dari sana memang ada satu pabrik gula,
di mana setiap musim panen tebu ini, bapaknya Wanto ini selalu sibuk untuk membantu juragannya itu. Nah, ada kepercayaan dari warga bahwa setiap kali musim tanam, selalu ada yang ditumbalkan. Awalnya, warga semua tahu bahwa ketika musim tanam tebu, juragan tebu ini selalu menumbalkan seperti hewan-hewan, entah itu kambing atau sapi, dan kepalanya selalu ditanam di sana. Mereka percaya bahwa dengan menumbalkan hewan-hewan ini, maka tebu yang ditanam itu akan menghasilkan panen yang memuaskan. Nah, kejadian itu pun menjadi lumrah bagi orang-orang sekitar. Jadi aktivitas sehari-hari Wanto ini pergi ke sekolah, begitupun juga dengan masnya, Mas Cito itu. Nah, sedangkan jarak dari rumah menuju ke sekolah ini lumayan jauh, dan setiap kali menuju ke sekolah, Wanto selalu melewati perkebunan tebu itu, dan di sebelah kiri perkebunan tebu itu ada sungai yang nggak terlalu besar. Nah, di seberang sungai itu ada hutan, di mana hutan ini dikeramatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang ini percaya bahwa di hutan itu terdapat satu kerajaan siluman atau kerajaan jin, di mana warga ini jarang sekali ada yang berani ke sana kecuali dalam keadaan terdesak. Mungkin mencari rempah-rempah untuk jamu, atau mungkin dengan keadaan terpaksa mereka harus mencari kayu bakar di sana, barulah warga memberanikan diri untuk itu. Itu pun secara terpaksa. Selebihnya nggak ada lagi yang berani masuk ke hutan itu. Nah, pada satu hari, Wanto ini berangkat menuju ke sekolah seperti biasa bersama teman-temannya. Dia jalan melewati perkebunan tebu dan melewati rel-rel kereta api, di mana rel kereta api ini digunakan biasanya ketika musim panen tebu, digunakan untuk mengangkut tebu-tebu ini. Ada kereta lori waktu itu. Nah, setiap kali berangkat sekolah selalu melewati perkebunan tebu dan rel kereta lori ini. Ketika sampai di sekolah, Wanto ini punya satu orang guru yang bernama Pak Budi. Pak Budi ini dikenal oleh anak-anak sebagai guru yang baik, dan orangnya itu selalu bisa membuat suasana itu nyaman bagi anak-anak. Dari situlah Pak Budi ini sangat dinanti-nanti kehadirannya. Jadi selain Pak Budi, Wanto dan teman-teman ini merasa bahwa guru-guru yang lain ini agak tegang. Tapi ketika ada Pak Budi ini selalu bisa mencairkan suasana. Meskipun waktu itu Wanto dan teman-teman ingat bahwa Pak Budi ini mengajar mata pelajaran yang berat-berat seperti matematika dan lain sebagainya. Tapi Wanto dan teman-teman merasa ketika ada Pak Budi, mereka semua merasa nyaman. Dan Pak Budi ini bisa menjelaskan soal-soal matematika itu atau mata pelajaran matematika ini dengan hal yang tidak terlalu serius. Nah, pada satu kejadian ketika Wanto ada di sekolah, Pak Budi ini sudah lama sekali nggak masuk ke sekolah, nggak tahu kenapa. Jadi nggak ada yang tahu waktu itu kenapa Pak Budi ini nggak masuk ke sekolah, dan hari itu adalah hari ke-8 Pak Budi nggak datang ke sekolah. Mulailah anak-anak ini mulai bertanya-tanya, Pak Budi ini kemana? Sampai pada akhirnya ketika Wanto ada di rumah, dia dapat kabar dari ayahnya, ada desas-desus bahwa Pak Budi ini sempat pergi di satu tempat, dan waktu itu Pak Budi ini nggak kembali lagi. Nah, warga setelah itu mencari keberadaan Pak Budi, tapi nggak tahu keberadaannya di mana. Nah, di hari ke-9, ketika Wanto berangkat ke sekolah dan masuk ke kelas, seperti biasa anak-anak ini rame. Jadi ada yang lari-lari, ada yang bercanda, dan ada beberapa anak-anak cewek ini yang mengerjakan atau nulis-nulis sesuatu. Tiba-tiba ada yang melihat Pak Budi ini datang. Tapi waktu itu Pak Budi ini hanya berdiri persis di daun pintu dan nggak masuk. Pak Budi ini cuma memandangi kelas. Dan saat itu ada yang teriak, Pak Budi, Pak Budi. Nah, begitu semua satu kelas ini melihat sosok Pak Budi, mereka semua langsung mempersiapkan. Jadi ada ketua kelas yang langsung menyambut, berdiri, bersiap seperti biasa. Semua anak-anak ini sudah siap. Ternyata belum sampai selesai, Pak Budi ini langsung mundur. Dan mundurnya itu aneh.
bukan mundur seperti manusia pada umumnya. Jadi kayak seolah melayang, mundur menghindari pintu, kemudian nggak tahu kemana. Nah sementara anak-anak di kelas itu masih nunggu, ini Pak Budi kemana? Ternyata 1 jam kemudian ada satu guru yang datang dan mengabarkan. Jadi guru ini tiba-tiba mengabarkan, anak-anak, kalian semua setelah ini dipulangkan karena ada berita duka bahwa guru kita, guru kalian semua yang bernama Pak Budi meninggal dunia tadi pagi. Nah akhirnya anak-anak yang ada di kelas ini juga heran, loh, tadi kita lihat Pak Budi, Pak, tadi Pak Budi sudah datang. Nah sedangkan satu guru ini jelas nggak percaya dengan pernyataan dari anak-anak, karena si guru ini dan satu sekolahan, terutama guru-guru lainnya, tahu bahwa Pak Budi ini sudah meninggal pagi tadi. Nah setelah kejadian itu anak-anak yang ada di kelas ini akhirnya saling ngobrol satu sama lain. Loh yang tadi itu kan kita sudah lihat Pak Budi, kok tiba-tiba ada kabar Pak Budi meninggal. Nah setelah kelas ini dibubarkan, mereka semua menuju ke rumah Pak Budi. Di sana jenazah Pak Budi ini sudah disemayamkan, dan akhirnya anak-anak ini pulang ke rumah masing-masing. Dari situlah Wanto juga cerita ke bapaknya, juga cerita ke kakaknya bahwa ada kejadian semacam itu. Nah, warga kampung yang ada di sana umumnya mengenal sosok Pak Budi ini seperti apa, karena Pak Budi sendiri juga tinggal di kampung tersebut. Nah, ada satu orang warga itu yang sempat melihat terakhir kali Pak Budi ini ada di mana. Jadi waktu itu ada pendapat dari orang-orang bahwa Pak Budi ini terakhir duduk-duduk menepi di pinggiran sungai dan menghadap ke arah hutan yang dianggap angker oleh orang-orang itu. Setelah kejadian itu, orang-orang nggak lagi melihat Pak Budi, dan dari situlah Pak Budi dinyatakan hilang selama kurang lebih 8 hari. Nggak lama kemudian, Pak Budi ini ditemukan gantung diri persis di satu pohon dekat sekali dengan hutan angker itu. Nah, warga waktu itu nggak tahu menahu kenapa Pak Budi ini sampai bunuh diri. Padahal selama 8 hari ini dicari, Pak Budi nggak pernah ditemukan. Tapi tiba-tiba di hari ke-8 itu, orang-orang melihat jenazah Pak Budi ini sudah tergantung di pohon yang besar itu. Jadi, misteri kematian Pak Budi ini masih menjadi tanda tanya bagi orang-orang kampung. Nah, hal itu pun berlalu sampai kemudian orang-orang ini nggak lagi membahas tentang kematian Pak Budi. Nah, ada satu kebiasaan ketika malam hari menjelang tidur, Wanto ini selalu tanya ke kakaknya. Mas Jito ini selalu disuruh cerita ke Wanto. Sebelum tidur itu selalu Wanto minta diceritakan sesuatu. Mas, ceritain sesuatu mas, apa gitu mas. Nah sedangkan Mas Jito ini orangnya dia interaktif, dan selalu ketika adiknya ini minta diceritain sesuatu, Jito selalu menceritakan, apapun itu diceritakan, entah kejadian yang pernah dialami siang hari. Dan setiap malam selalu seperti itu. Menjelang tidur, Wanto selalu minta diceritakan tentang pengalaman atau hal-hal yang sudah dilalui oleh kakaknya itu. Nah, beberapa hari setelah meninggalnya Pak Budi, Wanto ini sempat tanya ke kakaknya. Dia sempat tanya ke Mas Jito itu, Mas, ceritain Pak Budi itu kenapa kok bisa meninggal. Nah, di situ Jito ini kelihatan kayak menyembunyikan sesuatu. Nah, si Wanto ini terus mendesak Jito. Loh, kenapa mas kok mas nggak mau cerita kondisi Pak Budi itu gimana ceritanya kok? Kan sampean sendiri yang melihat jenazah Pak Budi yang digantung di pohon. Nah, ternyata Jito ini juga melihat ketika orang-orang pertama kali menemukan jenazah Pak Budi tergantung itu, salah satunya Jito ini juga melihat. Jadi Jito ada di antara kerumunan orang-orang yang melihat jenazah Pak Budi itu. Akhirnya disitulah Jito ini cerita, kasihan dek Pak Budi dek. Waktu itu mas lihat wajah Pak Budi itu sudah membiru dan tergantung di pohon. Nah, mendengar cerita yang mengerikan itu akhirnya Wanto bilang, ya sudah mas jangan diceritain mas, kasihan Pak Budi.
Nah, hari-hari pun berlalu. Jadi sehari-hari bapaknya Wanto ini selalu pergi ke ladang untuk ngurusi ladang tebu dari juragannya ini. Nah, juragan dari bapaknya Wanto itu bernama Pak Tono. Pak Tono ini dikenal orang yang kaya. Selain punya ladang tebu, beliau ini juga punya beberapa usaha seperti usaha-usaha pertanian-pertanian yang lain, menjual berbagai macam pupuk dan lain sebagainya. Nah, orang-orang sudah paham betul gimana karakter Pak Tono itu. Dan menjelang musim tanam, selalu ada yang ditumbalkan. Sampai pada satu ketika Jito ini sudah nggak lagi sekolah, Jito ini berniat untuk membantu ayahnya di ladang Pak Tono itu. Jadi sehari-hari Jito selalu membantu ayahnya berangkat menuju ke ladang tebu itu, membantu ayahnya, apapun itu. Nah, sampai satu sore, bapaknya Wanto ini pulang ke rumah dan tiba-tiba tanya ke Wanto, "Loh, toh, masmu mana? Mas Jito mana? Loh, kan masih ke ladang sama bapak. Loh, katanya sudah pulang. Tadi tuh masmu ini pulang lebih dulu." Nah, disitulah Wanto ini merasa heran. Ya sudah, Pak, mungkin mas masih main ke sungai atau sama teman-temannya. Ya sudah, sana kamu cari sana. Nah, Wanto pun keluar. Dia carilah kakaknya ini. Karena ada pernyataan dari bapaknya bahwa ketika pergi ke ladang itu di siang hari, Mas Jito ini pamit pulang lebih dulu. Ternyata ketika sampai di rumah, bapaknya nggak menemukan Jito. Dan Wanto sendiri juga mengaku bahwa Mas Jito ini belum pulang ke rumah. Ketika Wanto ini nyari, ketemulah satu teman. Wanto bilang, "Ayo ikut aku nyari masku yuk, masku belum pulang." "Oh, coba kamu cari di sana, di sungai ada anak-anak yang main ke sungai." Kesanalah Wanto dan satu teman ini. Begitu sampai di sana memang ada beberapa anak-anak yang lagi bermain di sungai. Tapi ketika dicari, ternyata Mas Jito itu nggak ada di sana. Nah, Wanto pun cari lagi keberadaan Mas Jito ini di mana. Sampai mereka masuk lagi ke ladang tebu. Dan hari itu mulai gelap. Jadi Wanto memutuskan kembali ke rumah. Ketika kembali ke rumah, bapaknya tanya lagi, "Loh, masmu neng di? Kok gak ambek kue?" Lah Wanto bilang, "Nggak ketemu, Pak. Sudah saya cari ke sungai. Saya cari juga ke ladang tebu itu, nggak ada Mas Jito." Akhirnya bapaknya ini mulai panik. Bapaknya mulai keluar rumah dan dia tanya ke tetangga-tetangga, "Ada yang lihat Jito enggak? Ada yang lihat Jito?" Mungkin Jito ada di rumah tetangga atau di mana. Ternyata beberapa tetangga ini mengaku sama sekali nggak ketemu Jito. Sampai hal itu terjadi sekitar jam 8 malam. Bapaknya mulai panik. Ini Jito kemana? Nggak biasanya kayak gini. Apalagi di kampung itu listrik juga belum masuk. Jadi akhirnya warga pun memutuskan. Karena mereka percaya bahwa ketika ada anak yang menghilang atau ada warga yang menghilang, mereka percaya bahwa mereka ini diambil oleh siluman yang ada di hutan angker itu. Dan warga mulai berkumpul di satu balai desa, mereka semua menyalakan obor dan langsung mereka ini menuju ke pinggiran sungai. Mereka semua menghadap ke arah hutan angker ini dan meneriakkan nama Jito. "Toh, Jito, mulai toh, mulai toh." Ada juga warga yang membawa beberapa alat dapur. Dipukulkan alat dapur ini, mereka semua membuat keributan. Karena mereka percaya ketika mereka membuat keributan, maka makhluk siluman yang tadinya membawa orang atau menculik orang ini akan melepaskan orang yang diculik itu. Nah, ketika warga menuju ke sana, dipukul-pukulkan semua. Mereka teriak-teriak nama Jito. Ternyata nggak juga memberikan hasil. Kejadian itu pun berlalu sampai 2 jam kemudian, sampai ada sesepuh kampung yang ada di sana ini, beliau melakukan ritual. Beliau menyembelih ayam kampung dan melakukan ritual persis di depan hutan angker itu. Dan akhirnya setelah ritual ini selesai, warga pun disuruh kembali pulang oleh sesepuh kampung ini. Begitu pulang keesokan harinya, dicek lagi. Ternyata belum ada tanda-tanda Jito ini muncul. Lah, kejadian ini terus berlalu sampai 3 hari kemudian mulailah ibunya Jito ini mulai panik.
Jadi setiap pagi, ibunya ini selalu menuju ke sungai tersebut dan menghadap ke arah hutan itu. Dia sambil meneriakkan nama Cito, Cito, Cito kue ramule toto, kue ramule. Ibunya terus seperti itu. Sampai nggak lama kemudian, pihak kepolisian ini pun langsung mengatasi kasus tersebut. Nah, karena tidak ditemukan tanda-tanda atau indikasi bahwa Cito ini dibunuh ataupun mungkin jasadnya hanyut di sungai, ketika nggak ada tanda-tanda seperti itu, maka orang-orang ini semakin yakin bahwa Cito ini diambil oleh siluman yang ada di hutan angker tersebut. Dan beberapa hari setelah itu sampai kejadian ini berlalu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan akhirnya warga kampung ini mulai melupakan. Nah, sedangkan ada beberapa anggapan dari warga kampung yang menyatakan bahwa Cito ini mungkin bertengkar dengan orang tuanya dan kemudian lari dari rumah, entah kemana itu. Tapi hal itu terus disangkal oleh orang tuanya Cito. Termasuk Wanto sendiri sempat bilang ke teman-temannya bahwa kakaknya ini nggak pernah bermasalah sama sekali dengan orang tuanya. Dan bahkan hari itu ketika Cito ini hilang dari rumah, Wanto sempat bilang dia nggak punya masalah apapun, baik itu dengan bapaknya maupun juga dengan ibunya. Nah, hari-hari pun berlalu sampai beberapa bulan kemudian, menginjak 6 bulan ketika Cito ini sudah hilang, ibunya Wanto ini mulai sakit-sakitan. Dia terus-menerus memanggil nama Cito. Masmu itu neng di tole, coba dole ono. Dia selalu bilang ke Wanto seperti itu. Dan ketika ibunya Wanto ngomong seperti itu, Wanto ini mau nggak mau dia harus keluar rumah, pura-pura nyari kakaknya di mana. Padahal Wanto tahu bahwa kakaknya ini sudah hilang. Jadi ketika ibunya ngomong, coba dole ono mas mule, dole ono masmu kongonon mule, Wanto selalu keluar rumah. Sebenarnya Wanto waktu itu nggak mencari di mana keberadaan Cito, tapi Wanto cuma hanya diam seorang diri di pinggiran sawah. Dia nunggu sampai beberapa jam. Nggak lama setelah itu Wanto pulang dan ngomong ke ibunya bahwa mas nggak ono bu, wis tak dolein nang di, tak cari kemana-mana ndak ada. Nah, ibunya selalu melamun seperti itu. Singkat cerita, kejadian ini sampai berlalu sekitar 2 tahun kemudian. Sampai warga ini sudah melupakan bahwa Cito ini pernah hilang. Warga semua sudah lupa dengan kejadian itu. Ibunya Wanto ini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan selalu menyebutkan nama Cito. Sehari-hari selalu seperti itu, sakit-sakitan terus sampai pada satu kejadian ibunya Wanto ini meninggal. Setelah ibunya Wanto ini meninggal, rumah ini jadi semakin sepi. Dan Wanto itu jarang berkomunikasi dengan bapaknya. Jadi Wanto juga merasa kikuk, apa yang mau diomongkan ini juga bingung. Sedangkan bapaknya sendiri lebih banyak diam. Dan pada saat itu Wanto mengakui bahwa bapaknya ini masih kerja di ladang tebu tersebut. 4 tahun berlalu setelah Cito ini menghilang dari rumah. Ada satu kejadian waktu itu ketika sore hari, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang datang ke rumah Wanto. Dan pada waktu itu, bapaknya Wanto ini nggak ada di rumah. Beliau masih ada di ladang. Tiba-tiba pasangan suami istri ini datang, toh, melu aku. Loh, kemana bule? Wis toh, melu aku. Akhirnya Wanto ini dibawa menuju ke satu tempat. Di sana ada satu pohon muris. Pohon muris ini ukurannya cukup besar. Di sana Wanto ini ngelihat ada pemuda yang duduk-duduk di bawah pohon muris. Ketika didekati oleh Wanto, sepasang suami istri ini bilang, "Toh, kui lo, masmu, Mas Cito." Lah, Wanto yang waktu itu mendengar pernyataan dari sepasang suami istri ini kaget awalnya. Didekatilah oleh Wanto. Mas Cito. Yang pertama kali dilihat oleh Wanto, sosok pemuda ini adalah sosok kakaknya, Mas Cito, tapi dengan penampilan yang sangat berbeda sama sekali. Jadi wajah Mas Cito ini, wajahnya terlihat lebih tua dan badannya kurus sekali. Langsunglah waktu itu Wanto meluk kakaknya ini, "Mas, kok kondi mas? Kamu dari mana mas? Ayo mulai mas, kamu dicari bapak mas, ibu sudah meninggal mas." Nah, waktu itu Cito ini cuman ngelihat ke arah wajah Wanto seperti orang yang linglung. Nah, karena Wanto ini nggak mempertimbangkan hal itu, Wanto pun nyeret kakaknya ini, ngajak
pulang ke rumah. Akhirnya begitu sampai di kampung, warga kampung ini heboh. Loh, Cito mulai. Kowe tekon di to, pirang-pirang tahun ra mulai. Sedangkan Cito ini cuma ngelihat ke arah orang-orang dengan keadaan seperti orang linglung. Nah, setelah dipulangkan, akhirnya Wanto ini nyari bapaknya menuju ke ladang. Pak, Mas Cito mulai, Pak, Mas Cito mulai. Nah, bapaknya langsung panik, larilah menuju ke rumah. Begitu sampai di rumah, bapaknya langsung nangis meluk wajah anaknya itu. Dilihat sekali lagi wajahnya, kowe kok ngene to, kowe tekon di to, dipeluk lah. Gak lama setelah itu, Cito ini diajak menuju ke makam ibunya. Setelah ziarah menuju ke makam ibunya itu, mereka ini pun pulang. Nah, sehari-hari Cito itu selalu seperti orang linglung. Dia gak mau bicara sama sekali. Dan ketika diajak ngobrol oleh Wanto, Cito itu selalu diam. Nah, karena setiap malam Cito ini tidur bersama Wanto. Sebelum tidur itu Wanto selalu tanya seperti biasa, Mas, cerita nono po Mas? Koyok biyen kae lho. Cerita nono nek aku arep turu selalu mau ceritani. Nah, Cito itu masih seperti orang linglung dan gak mau ngomong satupun. Setelah berhari-hari, kondisi Cito itu selalu seperti itu. Dia masih belum mau bicara dan keadaannya seperti orang linglung. Nah, 2 minggu kemudian, pada satu malam, tiba-tiba ketika itu Wanto ini tidur. Dan pada saat keadaan tidur itu, Wanto ini dibangunkan oleh masnya itu. Dek, tangio. Lah, Wanto ini pun kaget. Dia ngelihat, loh, Mas, ngopo Mas? Wanto pun kaget karena waktu itu Wanto ini dibangunkan oleh Cito. Dan Cito itu tiba-tiba pengen cerita. Gue tak cerita nih, Dek. Lah, seneng kan Wanto waktu itu. Selama berhari-hari Cito ini di rumah, Cito nggak mau cerita satupun. Dia nggak mengeluarkan suara satupun. Tapi ketika malam itu, tiba-tiba Cito ini mau bicara. Mulailah Cito ini cerita. Dek, aku itu tahu mancing ning kali kuno oleh iwak gede banget, Dek. Nah, Wanto kali itu seneng mendengar kakaknya sudah mau bicara, sudah mau cerita seperti layaknya orang normal. Nah, ketika Cito ini cerita tentang pengalamannya dia pergi ke sungai, mancing ikan, dan lain sebagainya, barulah Cito ini cerita kejadian yang dialami waktu itu. Jadi ceritanya, hari itu ketika Cito ini menemani bapaknya menuju ke ladang tebu, siang itu tiba-tiba Cito ini pamit ke bapaknya, Pak, aku tak mulai sih yo Pak. Cito pun menuju ke rumah. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah itu tiba-tiba ada satu orang bapak-bapak yang usianya sekitar 60 tahunan. Tiba-tiba bapak ini manggil Cito. Le, kowe arep neng ndi? Arep mulai, Pak. Aku ini disuruh bapakmu untuk ngantar ke satu tempat. Iki pesene bapakmu. Lah, karena Cito ini orangnya yang taat pada orang tuanya, awalnya Cito ini mengira bahwa orang ini adalah orang suruhan dari bapaknya. Akhirnya Cito ini pun nurut. Dia dibawa jalan-jalan menuju ke satu tempat dan satu orang ini ngajak nyebrang ke sungai. Cito awalnya agak takut karena orang ini ngajak nyebrang sungai dan menuju ke hutan angker itu. Akhirnya Cito bilang ke satu sosok bapak-bapak ini, "Loh Pak, arep neng di, mau kemana? Kok masuk ke hutan itu? Ibumu itu lagi sakit, Le. Bapakmu nyuruh aku nyari obat-obatan di hutan ini untuk obat supaya ibumu ini sembuh." Lah, Cito tahu bahwa hari itu ibunya ini memang mengalami sakit di bagian perut. Dan ketika si bapak-bapak ini ngomong seperti itu, Cito pun percaya. Setelah menyeberang sungai dan masuk ke hutan itu, itulah untuk pertama kalinya Cito masuk ke hutan angker ini. Jadi hutan ini ditumbuhi dengan pepohonan yang sangat besar. Dan matahari itu sampai nggak bisa menembus ke arah hutan tersebut. Ketika semakin masuk, awalnya Cito masih bisa melihat sosok bapak-bapak ini jalan di depannya. Nggak lama kemudian bapak ini jalannya semakin cepat dan semakin menghilang. Dan ketika Cito itu teriak-teriak, dia manggil bapak ini, ternyata nggak ada sautan sama sekali. Akhirnya Cito pun berinisiatif untuk kembali pulang. Begitu Cito ini membalikkan badan,
dia semakin lupa ini jalannya lewat mana. Dia benar-benar nggak tahu jalan yang dilalui tadi lewat mana. Akhirnya dia pun jalan. Sebisanya dia jalan, semakinlah dia menemukan seperti cahaya. Begitu Jito terus jalan, ternyata ada tanah lapang yang sangat luas sekali. Yang tanah lapang ini sangat aneh. Ketika Jito ada di hutan itu, hutan ini begitu lebat. Tapi begitu Jito ini ada di tanah tersebut, tanah ini begitu tandus, kering, dan panas sekali. Tapi begitu Jito noleh ke arah kanan, hutan ini sudah nggak ada lagi. Dan semua yang dilihat Jito itu tanahnya tandus, gersang, dan nggak ada satu tanaman satupun. Nah, di situ ada beberapa bangunan yang terbuat dari bambu. Dan dilihat banyak sekali orang-orang yang bekerja mengerjakan sesuatu. Jito pun langsung menghampiri orang-orang ini. Dia tanya, "Pak, saya mau pulang, Pak." Nah, orang-orang ini kayak cuek. Dan waktu itu karena Jito ini masih panik, dia terus cari-cari orang untuk ditanya. Tapi orang-orang ini cuek semua. Sampai ada beberapa bapak-bapak yang lagi mengerjakan sesuatu. Jito itu tiba-tiba tanya, "Pak, saya mau pulang, Pak. Ini jalan pulangnya kemana ya?" Nah, gak lama setelah itu ada bapak-bapak yang tadi dilihat oleh Jito. Tapi bapak-bapak ini gak pakai baju seperti awalnya. Bapak-bapak ini gak pakai baju, dia cuma pakai celana pendek. Dan celana pendek ini berwarna putih. Tiba-tiba bapak ini langsung marah. "Ayo wes, kamu kerja di sini. Kamu ikut seperti orang-orang itu." Nah, ketika bapak ini bilang, "Loh, saya kerja apa?" "Ya wes kono, sama orang-orang sana." Dia ngelihat orang-orang ini bikin sesuatu dari tanah liat, seperti bata-bata yang dibuat dengan cetakan-cetakan khusus, dan orang-orang ini seperti sibuk semua. Nah, disitulah kemudian Jito ini ikut bersama bapak-bapak ini. Dia ngelihat wajah orang-orang ini kayak bener-bener cuek, gak ada yang ngajak ngobrol. Nah, akhirnya Jito ini terus bikin sesuatu itu. Dia bikin tanah liat, dan ada beberapa orang ini yang tugasnya ngambil cetakan-cetakan dari tanah liat itu, diambil menuju ke satu tempat. Yang diingat Jito waktu itu, suasana ini gersang dan gak ada satu pohon satupun, gak ada tanaman sekalipun. Yang Jito ingat waktu itu, setiap saat Jito ini selalu bekerja semacam itu. Jadi dia gak tahu hari itu hari apa, dan hari itu dia sudah berapa lama ada di tempat ini. Dia nggak tahu menau. Nah, sampai pada satu kejadian, hari itu ketika Jito ini bikin cetakan-cetakan itu, tiba-tiba ada sosok ibu-ibu yang datang. Padahal selama Jito kerja di sana, dia sama sekali nggak pernah melihat sosok perempuan atau ibu-ibu. Tapi ada sosok ibu-ibu yang jalan dari kejauhan di padang yang tandus itu. Ibu-ibu ini jalan sendirian dan tiba-tiba meneriakkan nama Jito. "Jito, Le, kowe ra kangen karo ibu ta, Le?" Dia ngeliat, "Loh, ibu kok di sini, Bu?" Ternyata waktu itu Jito ini ngelihat sosok ibunya. Langsunglah Jito ini lari menuju ke ibunya. Ibunya ini duduk dengan kondisi yang lemes. Jito ini ditidurkan di pangkuan ibunya, dan ibunya ngelus-ngelus rambutnya Jito. Disitulah ibunya ini sambil nangis dan sambil bilang ke Jito, "Le, kowe mulai yo, Le. Bapakmu wis kangen, adikmu kowe kangen. Ibu iki sakjane yo kangen, Le. Kowe mulai yo, Le. Ojo nang kene, Le yo. Wis kono, kowe lewaton nang kono. Kono iku ono lawang, Le. Kowe ra iso ndelok. Nek kowe yakini iku ono lawang, kowe lewaton nang kono, Le. Ibu mesake ambek kowe, Le." Jadi dari situ Jito ini langsung nangis. Karena Jito juga merasa kangen dengan ibunya. Dia ngelihat lagi, ternyata sosok ibunya ini sudah nggak ada lagi. Nah, Jito pun kembali bekerja. Dan nggak lama kemudian Jito ini sambil sesekali melihat ke satu titik yang tadi ditunjuk oleh ibunya. Dia terus ngelihat ke satu titik itu. Dan ketika melihat nggak ada yang mengawasi, Jito pun langsung jalan pelan menuju ke satu titik itu. Ada seperti kain merah yang dililitkan di satu tiang. Dari situlah begitu Jito ini dekat ke arah tiang ini, Jito sudah nggak sadar lagi, dan tiba-tiba yang dia ingat, dia ini dibangunkan oleh sosok sepasang suami istri. Tapi waktu itu Jito mau cerita, mau ngomong, nggak bisa sama sekali. Dan saat itulah Jito ini diantar ke rumah,
Sebenarnya dalam hati Cito ini pengen cerita, tapi entah kenapa Cito ini susah untuk cerita, susah untuk ngomong. Dan sampai pada malam itulah Cito ini tiba-tiba bisa menceritakan semuanya ke adiknya itu. Nah, keesokan harinya setelah mendengar cerita dari Mas Cito, Wanto pun cerita ke bapaknya, "Pak, Mas Cito kemarin cerita ke aku Pak semalam Pak. Cerita apa boleh?" Bapaknya nggak percaya, karena selama beberapa hari Cito ada di rumah, Cito ini nggak ngomong satupun. Nah, akhirnya bapaknya langsung diajak oleh Wanto, "Mas, cerita Mas nang bapak Mas." Waktu itu Cito tiba-tiba diem lagi dan nggak ngomong satupun. Akhirnya Wanto ini juga kecewa. "Mas, kamu cerita. Kayak semalam kamu cerita ke aku." Nah, karena Cito ini diem, kayak orang linglung lagi, bapaknya agak nggak percaya dengan pernyataan dari Wanto itu. "Wes le, Masmu ojo diganggu le." Beberapa hari setelah itu, Wanto ini ngomong lagi ke Mas Cito, Mas Cito, kamu cerita lagi Mas, kayak yang waktu itu." Ternyata Cito ini seperti orang linglung dan dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, itulah terakhir kalinya Wanto mendengar kakaknya ini ngomong seperti orang normal. Kejadian itu berlalu sampai bertahun-tahun kemudian, sampai Wanto ini menjadi dewasa dan dia menikah. Yang waktu itu diingat oleh Wanto, kakaknya ini sudah berusia 37 tahun, dan ketika kakaknya ini berusia 37 tahun, disitulah kakaknya ini meninggal dunia. Dan beberapa tahun setelah Mas Cito ini meninggal, barulah bapaknya ini meninggal juga. Wanto ini dapat cerita dari warga kampung, dan warga kampung ini sudah mempunyai desas-desus bahwa Pak Tono adalah pelaku dari semua ini. Kenapa warga kampung yakin bahwa Pak Tono yang melakukan itu? Karena warga kampung ini curiga, setiap kali musim tanam tebu, Pak Tono ini selalu menumbalkan hewan, entah itu ayam, kambing, atau sapi. Tapi beberapa tahun kemudian, beberapa tahun terakhir ini Pak Tono nggak lagi menumbalkan hewan-hewan itu. Nah, kenapa warga kampung ini curiga? Karena sebelum Cito itu ditemukan, Pak Tono ini sudah mulai menjual tanah-tanahnya dan juga menjual ladang tebunya. Dan ada pengakuan dari mantan istrinya itu bahwa Pak Tono lah yang melakukan ini semua. Tapi waktu itu mantan istrinya ini nggak bisa mengungkap hal tersebut. Jadi dia hanya bisa memberikan informasi yang semacam itu, dan informasi inilah yang diterima oleh warga kampung. Warga kampung ini juga meyakini bahwa meninggalnya Pak Budi ini bukan benar-benar bunuh diri, tapi Pak Budi ini seolah dituntun oleh sosok atau dituntun oleh sesuatu sehingga membuat Pak Budi ini akhirnya bunuh diri. Karena beberapa orang sempat melihat sebelum Pak Budi ini meninggal, Pak Budi ini sempat cekcok dengan Pak Tono. Nah, tapi kejadian ini tidak pernah bisa diungkap. Jadi kejadian itu hanya menjadi desas-desus belaka. Dan sampai pada akhirnya Wanto pun meninggalkan kampung tersebut. Pak Wanto akhirnya tinggal di Jakarta, dan kemudian nggak lama setelah itu Pak Wanto tinggal di Bandung bersama keluarganya. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Pak Wanto. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.